Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ida Raini dengan NIM 2341622620123 dari kelas TI 23C dengan dosen pengampu Bapak Faturrahman SPD MT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proses manufaktur dengan materi gerinda dan proses abrasif lainnya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu umum, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dasar-dasar proses permesinan dan mesin perkakas, proses forming dan molding, metrologi dan aplikasi terhadap kualitas produk, dan analisis sistem manufaktur. Lalu yang kedua ada khusus, memberikan pemahaman terhadap proses gerinda dan proses abrasif lainnya. Selanjutnya yaitu definisi dasar. Yang pertama, grading adalah proses pemotongan menggunakan material abrasif. Yang kedua, umumnya digunakan untuk finishing permukaan agar lebih halus dan presisi. Yang ketiga, dapat digunakan pada material metal dan non-metal dengan hasil kehalusan permukaan hingga 0,025 mikrometer. Selanjutnya yaitu gerinda dan roda gerinda. Grinding menggunakan roda yang berputar cepat dan dilapisi material abrasif untuk mengikis permukaan benda kerja. Material abrasif yang sering digunakan yaitu aluminium oksida, silikon karbida, kubik boron nitrida, dan diamond. Butiran abrasif ini disatukan dengan perekat seperti vertified, rubber, dan resin. Proses ini memiliki keunggulan self-sharpening, yaitu butiran abrasif yang patah akan membentuk sisi tajam baru secara otomatis. Contohnya seperti pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu spesifikasi dan bentuk roda. Roda gerinda terdiri dari dua jenis utama, yaitu konvensional grading wheel dan diamond atau CBN grading wheel, yang digunakan sesuai dengan jenis material dan kebutuhan pemotongan. Bentuk roda gerinda bervariasi tergantung pada fungsi pemotongan. Salah satu parameter penting dalam proses ini adalah MRR atau Material Removal Rate, yaitu laju penghilangan material selama proses gerinda berlangsung. Sebagai contohnya ada pada gambar di samping mengenai roda gerinda. Selanjutnya aksi granular dan jenis gerinda. Yang pertama ada cutting, plowing, dan rubbing. Merupakan tiga mekanisme kerja butiran abrasif saat proses gerinda. Yang pertama, cutting, butiran masuk dan memotong material. Yang kedua, plowing, butiran menekan material tanpa memotong. Yang ketiga, rubbing, butiran hanya bergesekan tanpa penghilangan material. Lalu yang kedua, horizontal spindle, digunakan pada gerinda permukaan dengan meja yang bisa bergerak maju mundur reciprocating table atau berputar rotating table. Lalu yang ketiga ada vertical spindle, memiliki orientasi proses vertikal, juga dapat dikombinasikan dengan meja reciprocating atau rotating tergantung bentuk benda kerja dan jenis gerinda yang diinginkan. Selanjutnya, mesin gerinda dan centerless grinding. Yang pertama ada gerinda silindris, eksternal, dan internal. Gerinda ini digunakan untuk menghaluskan permukaan silinder bagian luar, eksternal maupun dalam internal. Lalu yang kedua ada gerak makan, traverse feed, dan plungekat. Traverse feed menggerakkan benda kerja melintasi roda gerinda, sedangkan plungekat menekan roda langsung ke benda kerja. Lalu ada yang ketiga, centerless grinding, eksternal dan internal. Proses gerinda tanpa penjepit cocok untuk produksi massal dan dapat digunakan untuk bagian luar maupun dalam benda kerja. Sebagai contohnya ada pada gambar di samping mengenai proses eksternal dan internal.
Selanjutnya yaitu creep feed grinding. Creep feed grinding adalah proses gerinda yang dilakukan dengan kedalaman potong yang besar namun menggunakan kecepatan makan yang lambat. Proses ini memiliki beberapa keunggulan yaitu menghasilkan hasil yang akurat, mampu menghilangkan material dalam volume besar, serta menghasilkan panas yang relatif rendah selama pengerjaan, sehingga cocok untuk permukaan dengan bentuk kompleks dan toleransi ketat. Selanjutnya yaitu proses abrasif lainnya. Yang pertama ada honing. Honing adalah proses finishing untuk memperhalus bagian dalam silinder dengan batu abrasif. Lalu yang kedua ada lapping. Lapping adalah proses penghalusan sangat halus menggunakan fluida abrasif cocok untuk lensa dan gag. Contohnya pada gambar di samping ada cara pembuatan honing dan juga lapping. Selanjutnya yaitu lanjutan proses abrasif lainnya. Yang pertama ada super finishing adalah proses akhir dengan struk pendek untuk menghasilkan permukaan sangat halus seperti cermin. Yang kedua yaitu polishing, bertujuan menghilangkan goresan pada permukaan. Lalu yang ketiga ada buffing, dilakukan untuk membuat permukaan tampak mengkilap. Di samping adalah sebagai contoh super finishing dan juga polishing. Selanjutnya yaitu tabel perbandingan proses abrasif. Ringkasan proses abrasif mencakup beberapa aspek penting, yaitu kecepatan, tekanan, hasil akhir, dan aplikasi. Kecepatan dan tekanan berbeda tergantung jenis proses. Misalnya, polishing lebih cepat tapi tekanannya rendah. Hasil akhir dapat bervariasi dari permukaan halus hingga mirror-like. Aplikasi tiap proses juga berbeda, tergantung kebutuhan presisi dan jenis material. Sebagai contoh, ada pada tabel gambar perbandingan di bawah. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.